Jadi yang pertama tadi kan sudah jelas saja. Sebetulnya kita kan lebih unggul. Kita aksanut takwim. Dan mereka tuh sebetulnya takut sama bangsa manusia. Iya. Tetapi ketika manusianya takut, Ya. dia Jadi berani. jadi berani. Iya. Jadi berani. Makanya kan ada asbabun nuzul ya, surat Al-Jin ini kan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fajaduhum murahaqah. Di surat Al-Jin juga ya. Di surat Al-Jin nanti bisa dilihat sobat Quranic Message itu ada tadi ayat tadi ya, ada sebagian manusia laki-laki yang minta perlindungan kepada bangsa jin, fajaduhum rohkom, maka akan timbul kesengsaraan dan kesesatan. Jadi itu kan ceritanya kan ada seorang yang memasuki satu lembah, ya mungkin agak takut-takut gitu ya, dia khawatir, akhirnya dia minta perlindungan kepada pemilik yang goib itu di situ. Nah itu akhirnya malahan dikendalikan. Jadi intinya manusia semuanya ada korin. Ada korinnya. Sampai ketika Aisyah bertanya, wa indaka ya Rasulullah, na'am. Walakin anani an aslam. Jadi sampai Aisyah itu bertanya, wahai Rasulullah, apa dalam diri Anda juga ada korin? Kata Rasulullah, iya. Walakin ani Allah an aslama. Tapi Allah menolongku sehingga ada penafsiran ulama-ulama tafsir mengatakan korinnya masuk Islam. Ada lagi saking kehebatan Rasulullah bisa mengendalikan korinnya. Layak muruni ilabi khair. Jadi korin dari bangsa setan jin tadi layak muruni ila bi khair. Jadi menyuruh kepada kebaikan. Jadi ini sebenarnya satu-satunya korin yang baik. Kalau seandainya itu masuk Islam, hanya korinnya Rasulullah. Ya. Jangan ngaku-ngaku loh ya. Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sobat Quranic Message dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Imam Mahyudi dan juga Ustaz Muhaimin Mardi dalam bincang ruqyah syariah. Kita telah mengalami beberapa episode ya, terutama tentang bagaimana seluk-beluk ruqyah dan kemudian cara menanganinya, ciri-cirinya, bahkan aspek-aspek yang melatar belakangi kenapa seseorang itu mendapatkan gangguan jin. Kita hari ini Ustaz akan berbicara tentang alamul jin. Alamul jin. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan alam itu berarti ya alam dunia gitu ya, tentang dunia jin. Nah, bisa diceritakan singkat seperti apa sih alam jin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Imam ya. Ini kalau menurut saya ini bahasan yang sangat menarik. Sangat menarik kenapa? Karena jarang sekali dibahas oleh kiai, oleh ustadz, oleh apalagi sekolah-sekolah umum ya, profesor, doktor atau siapapun tentang dunia jin. Ya. Dunia jin ini penting sekali. Apalagi untuk praktisi ruqyah syariah, ini materi utama tentang dunia jin. Kenapa menarik? Karena sebetulnya kalau kita kembali ke Al-Quran ya, melihat redaksi dalam Al-Quran, itu seringkali, bukan hanya seringkali, selalu disandingkan redaksi antara manusia, al-ins sama al-jin. Iya. Gitu. Bahkan ada surat yang disebut surat al-jin. Surat al-jin. Nah, contohnya misalnya yang sudah terkenal ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Ada lagi yang kita masyhur juga ya di surat Ar-Rahman itu kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi hitobnya pertanyaan itu ke dua makhluk kan ya? Oh iya betul. Tukadziban ya. Tukadziban. Hitobnya dua orang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nah, siapa itu? Ya.
Itu kan istilahnya kan takolen gitu. Ya. Takolen. Itu artinya apa? Satu pertanyaan itu kepada dua makhluk, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Ya. Oh ya. Itu di surah Ar-Rahman ya. Di surat Ar-Rahman. Ya. Ada lagi walaqad darokna li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Telah kami siapkan bahwa neraka itu isinya bangsa jin dan manusia. Oh ya, betul. Ada kriterianya ya, kelayakannya. Lahum qulubun la yafqahuna bi dan seterusnya. Nah, jadi memang antara manusia dengan jin ini kan mukallaf gitu ya. Artinya mereka ini kan dikasih beban syariat. Ya. Artinya kalau manusia ini baik, manusia beriman, bertauhid, maka nanti masuk surga. Surga. Begitu pula dengan juga jin, ya? Bangsa jin. Ya. Ketika dia baik melaksanakan syariat-syariat Allah, bertauhid, maka dia juga akan masuk surga. Kalau sebaliknya, ya, mereka akan masuk neraka. Ya. Makanya kan di surat Al-Jin kan wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Ya. Dan kata bangsa jin bahwa di antara kami itu ada yang muslim, ada yang menyimpang. Menyimpang artinya ya non muslim gitu ya. Wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang beriman, berislam, maka dia menempuh jalan yang baik. Wa amal qasituna fakanu li jahannama khatoba. Dan orang-orang yang qasit, apa bahasa jin yang qasit, yang non muslim, yang tidak taat, maka li jahannama khatoba. Jadi ini sebetulnya sangat penting sekali dunia jin itu, karena di rumah juga ada jin, di pasar apalagi, di tempat maksiat walasiyama, bahkan di musola itu ya, di musola atau di masjid, tempat ibadah juga ada ya. Ketika adzan muadzin itu mengumandangkan apa adzannya, sampai mereka lari terbirit-birit karena mendengar adzan, sampai terkentut-kentut gitu ya. Kan ada hadisnya itu kan. Nah, jadi karena ini di mana ya sama dengan kita kan Ustaz ya. Jadi kita di mana-mana kan ketemu sama manusia kan. Di gunung, di laut, di ini dan sebagainya itu kan. Itu kan akan selalu berhubungan dengan makhluk ini kan. Hanya bedanya kita di alam musyahadah, kita di alam nyata, mereka di alam gaib. Nah, ini Allah sudah membuat sistem bagaimana di alam gaib gitu. Jadi kita juga nggak tahu ya pasarnya di mana, kerajaannya di mana, kemudian apa yang mereka aktivitasnya gitu kan. Nah, intinya Rasulullah yang diutus untuk semua alam, termasuk kepada makhluk jin, nggak terlalu banyak interaksi dengan bangsa jin kan. Tapi kalau dengan manusia kan, ya ke pasar juga interaksi sama manusia, berkeluarga juga dengan manusia, ketika peperangan, ketika dakwah dan sebagainya. Mungkin 99% berhubungan dengan manusia. Dengan bangsa jin hanya 1 atau 2 kasus, 2 atau 3 kasus gitu ya. Memang pernah Rasulullah itu berinteraksi dengan bangsa dalam jin. artian kalau memang seperti itu saja, antara manusia dan jin juga ada potensi baik, juga ada potensi yang tidak baik gitu ya. Betul. Ada potensi muslim, ada potensi yang non muslim juga. Iya. Jadi sebetulnya kan secara umum kan hampir sama ya dengan manusia kan. Jadi kita ada laki-laki, ada wanita, mereka juga ada laki-laki, ada wanita. Apa dalilnya? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Terus apalagi misalnya tadi kan di surat Al-Jin itu ya, hanya salah satu dalil bahwa jin ini betul-betul ada hak gitu. Jadi kalau ada orang yang merasa intelek, merasa ilmunya tinggi, tidak mengakui adanya jin, ya tentu salah. Bahkan bisa ingkar kepada Al-Quran kan? Karena ada surat Al-Jin, surat ke-72 ya kalau salah. Begitu pula syarat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna harus beriman dengan yang gaib. Iya, betul. Jadi kalau kita melihat saja, taruhlah Rasulullah sendiri juga mengakui wa ma utitu minal ilm illa qalil.
Rasulullah diberikan ilmu tentang gaib itu juga sedikit ya, karena semua itu kan tergantung sama Allah ya. Terbatas. Ya. Terbatas. Nah, dari beberapa literatur dan kitab-kitab yang mungkin jenengan pernah baca, itu apa saja sih yang dilakukan jin itu? Selain yang tadi kita simpulkan ya, bahwa ada jin baik tentu akan mendorong kepada kebaikan. Nah, jin yang buruk, nah tentu juga akan bersekutu dengan orang-orang atau manusia-manusia yang buruk pula. Ya. Jadi sebetulnya kan begini ya. Jadi manusia sama jin itu kan hampir-hampir sama ya. Sama ya. Artinya kita dapat potensi baik dan potensi buruk. Makanya dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri manusia kan ada potensi takwa sama potensi fujur. Sehingga Allah sudah kayak semacam memberi paket kepada manusia itu disertakan korin. Ya. Nah, korin itu kan pendamping ya, teman gitu ya. Teman ya. Kita ada peribahasa kan, tidak arab ta'anil mar'i fas'al korinahu. Fas'al korinahu ya. Jadi kalau kita ingin tahu seseorang maka lihatlah teman-temannya itu. Ya. Jadi korin ini kan. Berarti setiap manusia ada korinnya. Ada korin. Dan korin itu? Korin itu nanti ada dua. Oke. Ada korin minal malaikat, wa korin minas seton, minal jin. Nah tadi ya bangsa setan jin itu memprovokasi kita kepada keburukan, kepada sampai kekafiran ya. Sementara malaikat kepada kebaikan. Sehingga kalau kita lihat orang-orang yang walaupun jahat gitu kan ada suka muncul kebaikan-kebaikan gitu kan. Sebaiknya kita yang baik, yang beriman dan ada potensi untuk keburukan juga. Itulah bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat tidak ada perjuangan. Tidak ada tidak mujahadah untuk kita bisa mengalahkan tadi korin dari setan itu ya. Makanya kan al-imanu yajidu wa yanqusu. Ya. Iman itu naik dan turun, bertambah dan atau berkurang. Bertambah dengan taat, dengan ketaatan, kemudian berkurang karena maksiat, dengan kemaksiatan. Ya tadi kalau kita memperkuat korin dari bangsa jin setan, maka otomatis kita akan berkurang keimanannya. Nah, ya ini tugas kita itu kan memperkuat malaikat gitu ya. Amalan-amalan maksudnya amalan-amalan kebaikan di sini. Nah, ini yang korin. Jadi intinya manusia semuanya ada korin. Ada korinnya. Sampai ketika Aisyah bertanya, wa indaka ya Rasulullah, na'am. Walakin anani an aslam. Jadi sampai Aisyah itu bertanya, wahai Rasulullah, apa dalam diri Anda juga ada korin? Kata Rasulullah, iya. Walakin ani Allah an aslama. Tapi Allah menolongku sehingga ada penafsiran ulama-ulama tafsir mengatakan korinnya masuk Islam, ada lagi saking kehebatan Rasulullah bisa mengendalikan korinnya. Layak muruni ila bi khair. Jadi korin dari bangsa setan jin tadi layak muruni ila bi khair. Jadi menyuruh kepada kebaikan. Jadi ini sebenarnya satu-satunya korin yang baik gitu. Kalau saya itu masuk Islam hanya korinnya Rasulullah ya. Jangan ngaku-ngaku loh ya. Korin saya masuk Islam gak ada. Jadi kalau ini ada banyak ya di masyarakat ya. Manusia itu kan sebenarnya lebih tinggi derajatnya daripada bangsa jin ya. Iya. Tapi banyak manusia itu yang juga takut ternyata ya. Nah, ini apakah jadi pengaruh dari membesarkan potensi korin jinnya itu yang lebih besar, dominan, atau bagaimana nih pengaruhnya kok bisa orang itu takut ya dengan hantu? Tadi menegaskan yang antum bilangan tadi, kita lebih mulia gitu. Iya. Kan kita fi aksani takwim gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi aksani takwim. Dan kalau kita lihat sejarah kan hampir manusia kan menang kalau misalnya dengan ya paling tidak pertama tidak ada nabi dari bangsa jin. Iya, paling tidak ada dalam sejarah. Terus kedua, Nabi Sulaiman dulu bisa mengendalikan bangsa jin. Tapi jangan ikut-ikut Nabi Sulaiman nanti bisa mengendalikan jin, ya sok ini. Karena apa? Karena sudah kadaluarsa ya. Karena Nabi Sulaiman berdoa
Rabbi habli mulukan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, berikanlah aku kekuasaan yang ini tidak bisa diberikan kepada orang setelahku. Jadi walaupun di antara nabi-nabi itu dia punya kemampuan-kemampuan, tapi pengendalian kepada bangsa jin hanya Nabi Sulaiman. Itu udah di close gitu. Betul. Nah, itu. Jadi kemudian kalau kita cerita dulu yang bisa memindahkan ars, apa itu ars? Istana ya. Istananya Bilqis itu. Bilqis itu ya, Ratu Saba itu. Siapa itu kan? Di situ ada Ifrit sama orang soleh. Ternyata lebih berhasil yang orang soleh. Ya, berarti manusia lebih berhasil sebenarnya dari. Iya, lebih kalangan jin begitu ya. Di kalangan jin. Ya. Nah, mungkin yang agak penting lagi Ustaz, apa hubungannya dengan setan? Iya, oke. Jadi sebetulnya setan itu bukan makhluk, tapi itu sifat. Gitu. Jadi ketika manusia yang tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan syariat-syariat Islam, ini disebut setan bangsa manusia. Begitu juga jin, ketika itu tidak taat sama Allah, yang tadi dibebankan syariat-syariat oleh Allah itu, maka itu disebut setan bangsa jin. Makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Iya. Jadi kalau kita mau untuk berbangga ya, bahwa kita manusia ini memang lebih unggul daripada jin, maka jangan sama sekali kita ini takut, apalagi tunduk dan bahkan berserikat ya, bersekutu sama mereka itu. Nah, caranya apa saja yang bisa membentengi kita agar kita ini tidak terpengaruh oleh orang-orang atau bangsa jin ya, sehingga kita tidak bersekutu dengan mereka. Ya. Jadi yang pertama tadi kan sudah jelas saja, sebetulnya kita kan lebih unggul, kita aksanut takwim, dan mereka tuh sebetulnya takut sama bangsa manusia. Ya. Tetapi ketika manusianya takut, dia jadi berani. Ya. Jadi berani. Makanya kan ada asbabun nuzul ya, surat Al-Jin ini kan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fajaduhum rahaqa. Di surat Al-Jin juga ya. Di surat Al-Jin nanti bisa dilihat sobat Quranic Message, itu ada tadi ayat tadi ya, ada sebagian manusia laki-laki yang minta perlindungan kepada bangsa jin, fajaduhum rahaqa, maka akan timbul kesengsaraan dan kesesatan. Jadi itu kan ceritanya kan ada seorang yang memasuki satu lembah, ya mungkin agak takut-takut gitu ya, dia khawatir, akhirnya dia minta perlindungan kepada pemilik yang goib itu di situ. Nah itu akhirnya malahan dikendalikan. Nah sebetulnya itu yang banyak dilupakan oleh kita semua manusia, termasuk bangsa jin. Jadi bangsa jin kan ciri-cirinya kan sensitif. Ketika kita membacakan kalamullah atau kalamur Rasul, itu mereka akan sensitif. Artinya kalau mereka itu jin-jin yang baik, yang muslim, ya dia akan merespon lebih cepat. Contohnya apa? Di surat Al-Jin ayat 1 ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah, bahwa segerombolan bangsa jin mendengarkan ketika Rasulullah berdakwah, ketika membaca Al-Quran, apa jawaban bangsa-bangsa jin yang ikut taklim itu ya? Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan gitu ya. Jadi sensitivitasnya itu lebih kuat daripada. Jadi respon jin yang muslim itu, yang baik itu lebih kuat daripada jin yang dari manusia. Termasuk tadi kan, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, itu yang menjawab duluan itu bukan orang-orang kafir Quraisy, tapi bangsa jin. Iya. Subhanallah. Nah, yang sering terjadi juga nih Sobat Quran Message, kalau kita tadi menyambung dari Ustadz Muhaimin, kalau di suatu tempat yang kita tidak pernah ke situ, kemudian ya'uzuna gitu ya, diri jalim minal jin itu, sering kita ini nuwun sewu mbah, gitu ya. Atau diklakson. Tapi sebenarnya ada diajarkan oleh Rasulullah ya, bahwa kita ini disuruh untuk mengucapkan salam, berzikir ya. Termasuk diantaranya anjuran dari Allah itu, kalau engkau masuk rumah, usahakan untuk mengucapkan salam dulu.
Nah, salam yang biasa dipakai kan assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi sholihin. Atau assalamualaikum yang seperti biasa kita salamkan kepada manusia. Itu cukup nggak Ustaz ya untuk membuat jin yang di situ takut kita? Udah cukup, Udah cukup. udah ya? cukup. Bahkan itu kan dengan A'udzubillah, dengan Bismillah saja. Ya, oke. Kan ada dalam hadis itu kan A'udzubillah. Kalau kita mengucapkan A'udzubillah minasyaitonirrajim, artinya kan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu seandainya ada setan di rumah itu nyalinya sebesar rumah, dengan kita mengucapkan A'udzubillah itu sampai nyalinya Mengecil, sekecil. Nah, terus juga termasuk tadi dengan Bismillah itu, dengan Bismillah aja itu kita sudah terbentengi dari 3 hal. Oke. Termasuk kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu ya. Pertama, kita masuk rumah Bismillah, mereka sudah tidak bisa masuk. Bismillah, assalamualaikum gitu ya. Begitu juga kita keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi dari kecelakaan, dari apa manusia bangsa setan juga, dari jin bangsa setan juga. Dan ada lagi tadi aurat manusia ya, karena mereka kan punya syahwat. Oh iya, betul. Jadi bisa melihat kita. Bisa melihat dan bisa. Tapi kita nggak bisa lihat mereka. Kita nggak bisa melihat. Nah, kalau kita ganteng cantik, bisa juga mereka kan tertarik gitu ya. Nah itu caranya dengan Bismillah saja sudah terhijab, sudah tertutupi. Makanya syariat Islam begitu luar biasa ya, Ustaz ya, anunya. Nah itu yang jin-jin yang baik tadi ya, Ustaz ya, responnya. Nah, kalau jin-jin yang maksiat, jin yang buruk itu, makanya kan suka kita lihat di acara-acara ruqyah itu, ada yang sampai kesurupan, ada yang sampai muntah-muntah, ada yang apa. Karena memang kalau kita bacakan apalagi ayat Quran ya, tadi Bismillah aja kan seperti itu. Apalagi Al-Fatihah, apalagi ayat kursi, apalagi 3 kul gitu ya. Itu mereka sudah luar biasa. Bisa terkalahkan dengan hal itu. Terkalahkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah juga menggarisbawahi ya sobat Quranic Message bahwa kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap hal yang punya maksud, punya tujuan, kalau tidak diawali dengan bismillah, maka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang saat ini menyaksikan video ini bisa diberikan Allah kemampuan untuk senantiasa istiqomah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, persis seperti yang kita harapkan dalam surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Baik, Ustadz, kita di penghujung acara. Ya, sebagaimana tadi saya katakan ya, jadi amaliyah yaumiyah atau yang disarankan oleh Rasulullah itu dengan zikir, dengan segala perlindungan itu sangat penting. Apalagi kita dengan berdoa. Ya, berdoa itu disebut silahul mukminin, sebagai senjatanya orang yang beriman. Ya, kita akhiri pada ngobrol kita kali ini, kita berdoa. Itu ya saja. Silakan. Baik, sobat Quranic Message dimanapun berada, kita berdoa semoga yang saat ini punya hajat diberikan Allah, kabul dan cepat diwujudkan impiannya, dan yang saat ini ingin punya momongan dan punya jodoh segera disegerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma anta rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi. Amin. La shifaa'a illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alul huzna was su'ba sahla. Allahumma fir lana ya Allah wa li walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang, dan bagi Anda yang suka video ini silakan untuk subscribe, like, share dan juga komen. Dan bagi Anda yang punya pertanyaan Ustaz ya, ini bisa komen di bawah, nanti kita akan
sama-sama menjawabnya. Kita follow up. Di follow up di video selanjutnya. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.